Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Latihan soal seleksi petugas dan penyelenggara ibadah haji Indonesia, tingkat provinsi. Bobot nilai 60%. Tema, manasik haji. Soal bagian pertama. 1. Seorang jamaah haji dalam keadaan ihram melihat seorang anak kecil menangis karena tersesat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji tersebut? A. Tetap melanjutkan perjalanan ke arah yang dituju karena tidak boleh melepas ihram. B. Membantu anak kecil tersebut dengan memberikan arahan untuk menemukan orang tuanya. C. Meninggalkan anak kecil tersebut karena tidak boleh bersentuhan dengan non-mahram. D. Mencari orang tua anak kecil tersebut dan membawa mereka kembali kepada anaknya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan. Menurut manasik haji, seorang jamaah haji mempunyai kewajiban untuk membantu sesama, termasuk dalam situasi seperti ini. Membantu anak kecil yang tersesat adalah kebaikan yang dianjurkan dalam agama. 2. Seorang petugas haji mendapati salah satu jamaah haji mencuri barang milik jamaah lain di tenda mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji tersebut? A. Mencoba untuk menengahi konflik antara jamaah yang mencuri dan yang menjadi korban. B. Menjauhi konflik tersebut karena tidak ingin terlibat dalam urusan pribadi jamaah. C. Membuang jamaah yang mencuri dari kelompok haji untuk menghindari konflik lebih lanjut. D. Melaporkan kasus pencurian kepada petugas keamanan tanpa melibatkan diri lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, seorang petugas haji seharusnya mencoba untuk menengahi konflik dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Tindakan mencuri harus ditindaklanjuti dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. 3. Selama pelaksanaan ibadah haji, seorang jamaah haji terluka parah akibat kecelakaan di Mina. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji untuk menangani situasi ini? A. Meninggalkan jamaah yang terluka dan mengurus hal lain yang lebih mendesak. B. Memberikan pertolongan pertama kepada jamaah yang terluka lalu segera membawa ke rumah sakit terdekat. C. Menyarankan jamaah yang terluka untuk mencari pertolongan sendiri karena tidak ada petugas medis yang tersedia. D. Menyuruh jamaah yang lain untuk membantu karena petugas tidak memiliki keterampilan medis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang petugas haji harus siap untuk memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat, termasuk dalam kasus luka berat. Menunjukkan rasa empati dan memberikan pertolongan yang diperlukan adalah bagian dari tanggung jawab petugas haji. 4. Seorang jamaah haji ditemukan membuang sampah sembarangan di Masjidil Haram. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji terhadap perilaku tersebut? A. Mengingatkan jamaah tersebut dengan lembut untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat suci. B. Mengecam perilaku jamaah tersebut di depan orang banyak untuk memberikan efek jera. C. Melaporkan perilaku jamaah tersebut kepada pihak berwenang hingga dikeluarkan dari Masjidil Haram. D.
Biarkan saja karena masalah kebersihan adalah tanggung jawab pihak kebersihan Masjidil Haram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, sebagai petugas haji, seharusnya memberikan pengingat dan edukasi kepada jamaah yang melanggar aturan, termasuk terkait kebersihan dan kebersamaan. Menunjukkan sikap empati dan memberikan peneguhan positif yang efektif lebih baik daripada tindakan keras. 5. Seorang jamaah haji tidak mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji karena sakit parah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji terhadap jamaah tersebut? A. Meninggalkan jamaah tersebut karena sudah tidak mampu melanjutkan ibadah haji. B. Memberikan dukungan dan pengobatan yang diperlukan hingga jamaah tersebut pulih. C. Menyuruh jamaah tersebut melanjutkan ibadah meski dalam keadaan sakit. D. Mengabaikan jamaah tersebut karena sudah tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan haji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, seorang petugas haji seharusnya memberikan perhatian dan dukungan kepada jamaah yang sakit, termasuk memberikan pengobatan yang diperlukan agar jamaah tersebut dapat segera pulih dan melanjutkan ibadah hajinya. Soal bagian kedua. Soal 1, pada saat melaksanakan tawaf wada, jamaah haji harus berada di dalam lingkaran Ka'bah. Apa hukum bagi jamaah yang melakukan tawaf wada di luar lingkaran Ka'bah? A. Tawaf wada tidak sah. B. Tawaf wada sah namun harus diulang. C. Tawaf wada tidak perlu diulang. D. Tawaf wada sah namun mendapat dosa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, tawaf wada harus dilakukan di dalam lingkaran Ka'bah. Jika dilakukan di luar lingkaran Ka'bah, maka tawaf tersebut tidak sah dan harus diulang. Soal 2, bagaimana tata cara melakukan tawaf kudum bagi jamaah haji yang berasal dari luar Saudi Arabia? A. Tawaf kudum dilakukan setelah tiba di Mekah. B. Tawaf kudum dilakukan sebelum tiba di Mekah. C. Tawaf kudum tidak perlu dilakukan. D. Tawaf kudum dilakukan setelah tiba di Madinah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, jamaah haji yang berasal dari luar Saudi Arabia harus melakukan tawaf kudum setelah tiba di Mekah sebelum melaksanakan ibadah haji lainnya. Soal 3, berapa jumlah lempar jumrah yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada hari tasyrik? A. 2 kali lempar. B. 3 kali lempar. C. 6 kali lempar. D. 7 kali lempar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan, pada hari tasyrik, jamaah haji harus melakukan 7 kali lempar jumrah. Soal 4, apakah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan tawaf ifadah bagi jamaah haji? A. Menyempurnakan manasik haji. B. Mengagungkan Ka'bah. C. Menghindari dosa. D. Melakukan ibadah tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, tawaf ifadah dilakukan untuk menyempurnakan manasik haji dan menjadi salah satu rukun haji. Soal 5, berapa jumlah tawaf yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada ibadah haji tamatu? A. 1 kali tawaf. B. 2 kali tawaf. C. 3 kali tawaf. D. 4 kali tawaf. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, jamaah haji pada ibadah haji tamatu harus melakukan 2 kali tawaf, yaitu tawaf kudum dan tawaf ifadah. Soal 6, apakah hukum memotong rambut bagi jamaah haji yang melakukan qiran? A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Makruh. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, jamaah haji yang melakukan ibadah qiran harus memotong rambut sebagai bagian dari tahallul. Soal 7, apakah yang harus dilakukan oleh jamaah haji setelah selesai melontar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha? A. Mabit. B. Tawaf wada. C. Sa'i. D. Tawaf kudum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan, setelah melontar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha,
jamaah haji harus melaksanakan tawaf wada sebagai tanda akhir pelaksanaan ibadah haji. Soal 8, berapakah jumlah wukuf di Arafah yang merupakan rukun dari ibadah haji? A. 1 malam, B. 2 malam, C. 3 malam, D. 4 malam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan, jamaah haji harus melakukan wukuf di Arafah selama 1 malam pada tanggal 9 Zulhijjah sejak tergelincirnya matahari di hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari raya kurban, sebagai rukun haji. Soal 9, apakah yang harus dilakukan oleh jamaah haji setelah selesai melontar jumrah pada hari tasyrik? A. Mabit, B. Tawaf wada, C. Tahallul, D. Tawaf haji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Tahallul. Pembahasan, setelah melontar jumrah, jamaah haji melaksanakan tahallul. Soal 10, berapa jumlah putaran yang harus dilakukan saat tawaf kudum? A. 7 putaran, B. 6 putaran, C. 3 putaran, D. 2 putaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan, pada tawaf kudum, jamaah haji harus melakukan 7 putaran di sekitar Ka'bah sebagai bagian dari manasik haji. Latihan soal CAT petugas dan penyelenggara ibadah haji Indonesia, tingkat provinsi. Dengan bobot nilai 60%. Tema, tugas dan fungsi penyelenggara ibadah haji. Soal bagian pertama. 1. Apa yang menjadi tugas utama dari petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji? A. Mengurus administrasi dan logistik. B. Mengatur jadwal perjalanan jamaah haji. C. Menyampaikan ceramah agama kepada jamaah haji. D. Membantu jamaah dalam ibadah mereka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Mengurus administrasi dan logistik. Pembahasan, tugas utama dari petugas haji adalah mengurus administrasi dan logistik, termasuk pengaturan akomodasi, transportasi, dan logistik lainnya untuk jamaah haji. 2. Berapa lama masa penugasan petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. 3 bulan. Pembahasan, masa penugasan petugas haji biasanya berlangsung selama 3 bulan, yaitu 62-78 hari, dimulai dari persiapan sebelum keberangkatan hingga proses pemulangan jamaah haji kembali ke Indonesia. 3. Apa yang menjadi tanggung jawab petugas haji terkait kesehatan jamaah haji? A. Menyediakan obat-obatan ringan. B. Mengatur jadwal ibadah agar tidak memberatkan jamaah. C. Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. D. Memberikan penyuluhan tentang gaya hidup sehat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Pembahasan, petugas haji bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang siap membantu jamaah haji. 4. Apa yang harus dilakukan petugas haji dalam menghadapi situasi darurat atau bencana alam saat pelaksanaan ibadah haji? A. Menyampaikan peringatan kepada jamaah haji. B. Mengkoordinasikan evakuasi dan bantuan darurat. C. Melakukan prosesi doa bersama untuk memohon perlindungan. D. Mencari bantuan dari pihak berwenang terdekat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Mengkoordinasikan evakuasi dan bantuan darurat. Pembahasan, petugas haji harus siap mengkoordinasikan evakuasi dan bantuan darurat dalam situasi darurat atau bencana alam untuk memastikan keselamatan jamaah haji. 5. Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan pembinaan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada jamaah haji? A. Kementerian Agama Republik Indonesia. B. Lembaga Pengelola Pelaksanaan Haji. C. Petugas haji dari KBIH. D. Imigrasi Arab Saudi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Petugas haji dari KBIH. Pembahasan,
petugas haji dari KBIH Kantor Berita Haji Indonesia, bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan pembinaan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada jamaah haji. 6. Apa yang menjadi peran petugas haji saat proses pemulangan jamaah haji ke tanah air? A. Mengawasi kepulangan jamaah haji. B. Memastikan jamaah haji membayar tunggakan biaya ibadah haji. C. Mengurus administrasi kepulangan jamaah haji. D. Menyambut hangat kepulangan jamaah haji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Mengawasi kepulangan jamaah haji. Pembahasan, petugas haji bertanggung jawab untuk mengawasi kepulangan jamaah haji dan memastikan proses pemulangan berjalan lancar serta jamaah haji tiba kembali dengan selamat. 7. Bagaimana petugas haji harus bertindak jika menemukan jamaah haji yang sedang mengalami kesulitan atau kelelahan saat pelaksanaan ibadah haji? A. Memberikan semangat dan motivasi kepada jamaah haji. B. Mengajak jamaah haji untuk beristirahat sejenak. C. Membantu jamaah haji dengan memberikan bantuan fisik. D. Memberikan bantuan medis dan melaporkan ke posko terdekat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Memberikan bantuan medis dan melaporkan ke posko terdekat. Pembahasan, petugas haji harus siap memberikan bantuan medis dan melaporkan ke posko terdekat jika menemukan jamaah haji yang sedang mengalami kesulitan atau kelelahan saat pelaksanaan ibadah haji. 8. Apa yang harus dilakukan petugas haji jika terjadi perbedaan pandangan atau permasalahan antara jamaah haji? A. Menengahi dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. B. Membiarkan mereka menyelesaikan permasalahan sendiri. C. Melaporkan permasalahan kepada pihak berwenang. D. Mengambil keputusan sendiri atas permasalahan yang terjadi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Menengahi dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Pembahasan, petugas haji harus berperan sebagai mediator dan menengahi serta mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak jika terjadi perbedaan pandangan atau permasalahan antara jamaah haji. 9. Apa yang harus dilakukan petugas haji jika menemukan jamaah haji yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji? A. Menghukum jamaah haji tersebut. B. Memperingatkan jamaah haji secara pribadi. C. Melaporkan ke pihak berwenang di Arab Saudi. D. Mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada jamaah haji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada jamaah haji. Pembahasan, petugas haji harus mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada jamaah haji yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai bentuk pendekatan yang lebih baik. 10. Apa yang harus dilakukan petugas haji jika terjadi kehilangan barang berharga oleh jamaah haji? A. Membantu mencari barang yang hilang. B. Memberikan kompensasi atas kehilangan barang. C. Membuat laporan ke pihak berwenang di Arab Saudi. D. Mengingatkan jamaah haji untuk lebih berhati-hati dengan barang berharganya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Membantu mencari barang yang hilang. Pembahasan, petugas haji harus membantu mencari barang yang hilang sebagai upaya untuk membantu jamaah haji yang mengalami kehilangan tersebut. Soal bagian kedua. 1. Apa yang menjadi tugas utama penyelenggara haji dalam mempersiapkan jemaah haji sebelum keberangkatan? A. Membantu jamaah dalam mengurus paspor. B. Memberikan pelatihan kesehatan dan keamanan. C. Menyediakan bimbingan kuota makanan. D. Menyediakan fasilitas spa dan skincare. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memberikan pelatihan kesehatan dan keamanan. Pembahasan, persiapan sebelum keberangkatan sangat penting, dan salah satu tugas utama penyelenggara haji adalah memberikan pelatihan kesehatan dan keamanan kepada jemaah haji untuk memastikan keselamatan selama perjalanan. 2. Apa fungsi utama dari Kantor Perwakilan Haji Indonesia di Makkah? A. Memberikan informasi wisata. B. Menyelenggarakan pameran produk Indonesia. C. Memberikan bantuan kepada jemaah. D. Menyediakan layanan pijat.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Memberikan bantuan kepada jemaah. Pembahasan, fungsi utama kantor perwakilan haji adalah untuk memberikan bantuan kepada jemaah haji, baik dalam hal kebutuhan, informasi, maupun bantuan administratif lainnya. 3. Apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara haji terhadap kesehatan jemaah haji selama ibadah haji? A. Menyediakan obat-obatan gratis. B. Memberikan asuransi kesehatan. C. Mengatur kegiatan olahraga intensif. D. Memantau kesehatan jemaah secara berkala. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Memantau kesehatan jemaah secara berkala. Pembahasan, penyelenggara haji bertanggung jawab untuk memantau kesehatan jemaah secara berkala dan memberikan perawatan medis jika diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jemaah selama ibadah haji. 4. Apa yang menjadi tugas penyelenggara haji terkait akomodasi jemaah haji di Makkah? A. Menyediakan penginapan kelas eksekutif. B. Memastikan kebersihan dan kenyamanan penginapan. C. Memberikan paket liburan gratis. D. Mengatur pesta malam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Memastikan kebersihan dan kenyamanan penginapan. Pembahasan, tugas penyelenggara haji terkait akomodasi jemaah haji di Makkah adalah memastikan kebersihan dan kenyamanan penginapan untuk jemaah haji selama masa tinggal di sana. 5. Apa yang menjadi tugas dari petugas penyelenggara haji terhadap jemaah haji saat pelaksanaan ibadah haji di Arafah? A. Mengorganisir konser musik. B. Melayani kebutuhan jamaah. C. Mengatur turnamen sepak bola. D. Menyelenggarakan pesta makan malam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Melayani kebutuhan jamaah. Pembahasan, tugas dari petugas penyelenggara haji saat pelaksanaan ibadah haji di Arafah adalah melayani kebutuhan jemaah haji sehingga mereka dapat fokus pada ibadah mereka. 6. Apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara haji terkait keamanan jemaah haji selama ibadah haji di Mina? A. Mengatur pertunjukan laser. B. Menjaga keamanan sekeliling. C. Mengorganisir pasar malam. D. Menyelenggarakan pertunjukan boneka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Menjaga keamanan sekeliling. Pembahasan, tanggung jawab penyelenggara haji terkait keamanan jemaah haji selama ibadah haji di Mina adalah menjaga keamanan sekeliling untuk memastikan keselamatan jemaah. 7. Apa yang menjadi tugas petugas penyelenggara haji terhadap jemaah haji saat pelaksanaan ibadah haji di Jamarat? A. Menyelenggarakan lomba mewarnai. B. Mengatur parade kostum. C. Membantu menjaga ketertiban. D. Mengadakan pertunjukan teater. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Membantu menjaga ketertiban. Pembahasan, tugas petugas penyelenggara haji saat pelaksanaan ibadah haji di Jamarat adalah membantu menjaga ketertiban dalam kerumunan jamaah haji untuk mencegah kecelakaan. 8. Apa yang menjadi tanggung jawab petugas penyelenggara haji terhadap jemaah haji pada saat proses pelaksanaan ibadah tawaf di Ka'bah? A. Memberikan kompas arah kiblat. B. Menyediakan ceramah motivasi. C. Melayani kebutuhan jamaah. D. Mengatur jadwal ziarah dan wisata religi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Melayani kebutuhan jamaah. Pembahasan, tanggung jawab petugas penyelenggara haji pada saat proses pelaksanaan ibadah tawaf di Ka'bah adalah melayani kebutuhan jamaah untuk memastikan proses ibadah berjalan lancar. 9. Apa yang menjadi tugas dari petugas penyelenggara haji terkait pengaturan transportasi jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Makkah? A. Mengatur konser musik. B. Menyediakan layanan taksi gratis. C. Mengorganisir jadwal ziarah dan wisata religi. D. Memastikan ketersediaan dan kelancaran transportasi jemaah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Memastikan ketersediaan dan kelancaran transportasi jemaah. Pembahasan,
Tugas dari petugas penyelenggara haji terkait pengaturan transportasi jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Makkah adalah memastikan ketersediaan dan kelancaran transportasi jemaah untuk memudahkan perjalanan mereka. 10. Apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara haji terkait penyediaan layanan kesehatan untuk jemaah haji di Mina? A. Menyediakan obat-obatan berbahaya. B. Mengatur jadwal makanan dan kuliner sehat. C. Menyediakan layanan medis yang memadai. D. Mengorganisir jadwal ziarah dan wisata religi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Menyediakan layanan medis yang memadai. Pembahasan, tanggung jawab penyelenggara haji terkait penyediaan layanan kesehatan untuk jemaah haji di Mina adalah menyediakan layanan medis yang memadai untuk merawat jamaah yang membutuhkan pertolongan medis. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.